Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Belajar Bu Dani. Kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dua bangun datar ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kesebangunan dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama dinamakan sebangun. Jadi kalau misalkan dia bentuknya sama, itu bisa disebut dengan bangun datar yang sebangun. Tapi syaratnya gini. Dua bangun datar yang sebangun itu punya dua syarat. Yang pertama, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi dia perbandingan sisinya harus sama. Nah, sudut yang bersesuaian juga pasti harus sama, besar, seperti itu. Nah, jadi misalkan gini, saya punya ABCD, bangun datar ABCD dan EFGH. Nah, perbandingan pada sisi yang bersesuaian harus sama atau senilai. Nah, yang dibandingkan yang mana sih? Lihat, di sini ada sudutnya udah kelihatan nih, ada yang sudutnya garis 1, ada yang garis 2, ada yang ada nolnya, ada yang titik kayak gitu kan ya. Sisi yang bersesuaian itu adalah yang misalkan sudutnya di atasnya sudutnya harus sama, dia baru sisinya bersesuaian. Jadi kalau misalkan di situ ada AB itu harus berbanding dengan yang di sini adalah EF. Kenapa begitu? Karena di sini AB nih. AB di sini atasnya itu ada diapit sama sudut yang garisnya 1 sama sudut yang garisnya 2. Sama kayak EF. EF juga diapit sama sudut yang garisnya 1 dan garisnya 2. Seperti itu. Nah, dia harus sama dengan sudut BC. BC itu perbandingannya harus sama apa? Sama FG. Nah, harus sama juga sama CD. CD itu perbandingannya sama apa? Sama GH. Nah, harus sama juga sama DA. DA itu perbandingannya sama apa? HE. Oke, jelas ya? Nah, sudut yang bersesuaian besarnya harus sama. Ya udah, berarti sudut A dia harus sama dengan sudut E. Terus sudut B dia sama dengan sudut F. Terus sudut C dia sama dengan sudut G. Dan sudut D dia sama dengan sudut H. Seperti itu. Nah, contoh soalnya gini. Perhatikan gambar berikut ini. Bangun ABCD, EFGH, dan EFGH itu adalah sebangun. Dia bangunnya sebangun. Tentukan nilai X, Y, Z. X, Y, Z itu ada di sudut, ya kan? Sudut X, dia pasti sama dengan, lihat, walaupun bangunnya yang satu bentuknya begini, yang satunya agak berdiri gitu kan. Berarti tinggal EFGH cuma diberdiriin gitu kan, diputer 90 derajat, berarti dia pasti bentuknya seperti ini gitu kan. Nah, sekarang sudut X itu kan sudut G. Nah, sudut X ini kira-kira di ABCD itu sama kayak sudut yang mana sih? Dia udah pasti sama dengan sudut yang ini dong. Mungkin gak sama kayak sudut yang D? Gak mungkin, karena dari bentuknya aja beda, ya kan? Kita kan ngelihat sudut pasti bentuknya dulu. Kalau bentuknya sama, perlu dicurigai berarti dia sama. Tapi kalau misalkan bentuknya udah pasti beda, ya dia udah pasti beda besarnya, kayak gitu kan? Nah, berarti ya udah tinggal X berarti sama dengan sudut C, gitu kan? Berapa sudut C? 22,6 derajat. Selesai dapat sudut C. Nah, sekarang yang Y ini sama kayak Z, gitu kan? Nih, Y ini sama dengan ini sama kayak Z. Tapi Z udah diketahui belum? Belum. Berarti mau nggak mau kalian pakai sudut yang memang ada di ABCD. Nah, jumlah sudut segi 4 itu kan 360 derajat. 360 derajat dari mana? Pasti jumlah sudut segi 4 adalah 360 derajat. Kalau segi 3 180 derajat. Kalau segi 4 360 derajat. Ya udah tinggal dikurang sudut A
dikurang sudut B sama dikurang sudut C. Jadi berapa? 360 derajat dikurang sudut A-nya berapa? 90 derajat, karena dia siku-siku. Sudut B-nya juga 90 derajat. Nah, sudut C-nya 22,6 derajat. Hasilnya berapa? 360 kurang 90, 270. 270 dikurang 90, 180. 180 dikurang 22,6, 180 dikurang 22,6. Kurang, ini koma 0, gitu kan? Berarti 0 nggak bisa ngambil dari sini 10. 10 dikurang 6, 4. Sisa 9. 9 dikurang 2, 7. Sisa 7. 7 dikurang 2, 5. Ini 1. Jadi 157,4 derajat. Nah, selesai seperti itu. Nah, sekarang adalah sudut Z. Tadi Z itu sama dengan sudut Y kan? Berarti Z itu sama dengan berapa? Z-nya sama dengan sudut sama dengan Y gitu kan? Z sama dengan Y. Nah, Y-nya berapa tadi? Y-nya 157 derajat. 157,4 derajat. Ya udah dapat deh. Z-nya karena dia sama dengan Y, jadi sama dengan 157,4 derajat. Seperti itu. Jelas ya? Selanjutnya panjang sisi EF, BC, dan HG. Nah, kita lihat nih perbandingan sisinya apa aja sih? Lihat ya. Pertama EF, gitu kan? EF itu sama dengan apa sih? EF sama dengan mana? EF itu sama dengan AB, gitu kan? Terus P sama dengan lagi apa lagi? EH. EH itu sama dengan EAD, gitu kan? FG dulu deh, ya kan? Berurutan aja kita. EF sama per AB, terus FG per BC, terus GH per CD, terus apalagi EH per HE sama aja sih. Mau dibolak-balik sama ya, HE per CD, HE per DA, gitu kan? Nah, oke, EF berapa? EF kita nggak tahu EF, gitu kan? Per AB-nya 16 sama dengan FG 20. BC-nya kita nggak tahu BC. Terus GH, di sini ada HG, berarti kita terus aja HG. Nggak ada kan? HG per CD-nya juga nggak ada. Terus HE 15 per ini 20. Oke. Kalau udah begini, yang pertama kita cek kan F. Cari yang ada dua-duanya. Jadi kalau misalkan namanya perbandingan, cari yang ada perbandingan semuanya. Kalau misalkan nggak ada perbandingannya, ya berarti nggak bisa dipakai gitu. Jadi pembandingnya kita harus ada dua yang bisa dibandingkan. Jadi yang ini yang kita pakai nih. EF per 16 sama dengan 15 per 20. Seperti itu. Nah, jadi berapa? Kita kali silang. EF sama kali 20, 16 kali 15. Jadi 20 EF sama dengan 15 dikali 16. Nah, berarti EF-nya sama dengan 15 dikali 16 per 20. Seperti itu. Nah, sama dengan berapa? Oke. Ini sengaja nggak saya kalikan biar baginya gampang. Kalau kalian mau ngaliin juga nggak apa-apa, cuma
Kalau dikaliin kan gede tuh angkanya, nanti belum dibagi lagi gitu, kayak gitu. Jadinya mendingan nanti dicoret-coret aja. 20 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5. Ini 3, yang ini dibagi 5, ini 4 gitu kan. Terus 16 sama 4, ini 1, ini 4. Nah hasilnya berarti 3 dikali 4, jadinya 12 cm. Ini adalah EF gitu. Nah sekarang BC, ya kan? BC kan berarti tinggal 20 per BC. 20 per BC sama dengan 15 per 20. Nah berarti BC dikali 15 kan? 15 BC sama dengan 20 dikali 20. Nah, sama dengan berapa? Berarti BC sama dengan 20 dikali 20 per 15. Seperti itu kan? Ya udah tinggal kita coret deh. 20 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5. 15 dibagi 5, ini 3, 20 dibagi 5, 4. Nah, sama dengan berapa? Bisa nggak dibagi? 20 sama bagi 3 kan nggak bisa juga kan? Jadi ya udah, 4 kali 20 berapa? 80 per 3 cm. Selesai deh. Sampai sini aja juga udah cukup, karena jadinya nanti koma kan. Kalau misalkan pecahan desimal jadi desimal, mungkin nanti kalian agak susah, jadi mendingan jadi pecahan biasa aja. Oke. Nah, sekarang EF udah ketemu, BC ketemu. Ini BC kan? BC ketemu, tinggal nyari HG. HG. Nih, di sini ada HG. Oke, perhatikan di sini ada HG nih. Nggak kelihatan ya? Oke. HG sama CD. CD-nya belum ada. Jadi, ya udah kita pakai Pitagoras aja. Dari Pitagoras dapat dari mana? Di sini. Ini HG kita anggap ini ada garisnya nih. Ini titik I. Tekan ya. Karena di sini 15, di sini pasti 15 cm kan. Nah, ini berapa? Ini pasti 5 cm. 5 dapat dari mana? 20 dikurang 15. Nah, EF tadi udah dapat kan? EF itu 12. Nah, karena di sini EF 12, di sini juga 12. Jadi saya punya segitiga siku-siku. Ini 12 cm, yang ini 5 cm. Yang ditanyakan adalah sisi miring. Gitu kan? Nah, cara mencarinya gimana? Sisi miring kuadrat. Berarti kan sisi miring kuadrat ini sama dengan sisi tegak ditambah, anggaplah ini berarti H, ini G, gitu kan? Ini I. Oke, jadi HG kuadrat, HG sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Berarti HI kuadrat ditambah HI kuadrat ditambah HI kuadrat ditambah IG kuadrat. Nah, sama dengan berapa? HI kuadrat, HI berarti 5 ya. Oke. Berarti di sini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, sama dengan 5 kuadrat berapa? 5 pangkat 2 jadi sama dengan 25. Ditambah ini 144. Gitu kan? Nah, sama dengan berapa? 169. Nah, ini masih HG kuadrat. Jadi kalau HG-nya sama dengan akar dari 169.
Sama dengan berapa? Akar dari 169 adalah 13 cm. Selesai deh. Dia dapatnya 13 cm. Seperti itu. Dapat 13 cm. Oke, berarti sekarang tinggal contoh soal yang kedua. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 kali 40 cm sebelum dipasang di figura. Nah, di bagian sisi kanan, kiri, kanan, bawah foto diberi jarak 5 cm. Foto dan karton tersebut sebangun. Nah, berapa lebar karton di bawah, bagian bawah, sama berapa perbandingan luas kartonnya? Luas foto dan luas karton. Oke, kita gambar ya. Saya punya foto nih. Saya punya karton ini 50 kali 40 berarti 50 kali 40 cm gitu kan. Nah, ada foto di tengahnya nih. Di sini ini 5, ini 5, dan ini 5 gitu kan. Kiri kanan atas, kiri kanan atas. Yang ini ditanyakan. Yang ini ditanyakan berapa. Nah, caranya gimana? Lihat, di sini 40 cm, 50 cm. Kita cari bagian dalam foto. Foto sama kartonnya dia sebangun. Dia udah ketahuan foto sama karton sebangun, berarti dia pasti sama. Cuma ukurannya beda. Gitu kan, yang bisa dicari adalah ini. Nih, sisi yang ini dapat dari 40, dari sini ke sini kan 40. 40 dikurang 5 dikurang 5, berarti hasilnya 30 cm. Gitu kan? Nah, ini berapa nih? Yang ini nih. Anggap ini X. Gitu. Ini Y ya. Gitu. Nah, kita cari X-nya dulu nih. Perbandingannya gimana? Tadi perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Berarti 40 per. Jadi 40 per 30 sama dengan 50, gitu kan? 50 per X, gitu kan? Bu, kalau misalkan saya mau X-nya duluan nggak apa? Boleh nggak? Ini boleh dibalik nggak? Boleh, asal kalau misalkan kamu foto duluan, ya foto, di sini juga foto. Jadi nggak boleh, misalkan 30 per 40, di sini 50 per X. Seperti itu. Jadi harus, karena di sini 40 karton duluan kan? 40 per 30 yang kecil, terus berarti yang gede 50 per X. Seperti itu. Nah, hasilnya berapa? Jadi kan 40X sama dengan 50 dikali 30. Nah, X-nya sama dengan 50 dikali 30 per 40. Gitu kan? Ini cara. Nah, 4 sama 50. 4 sama 50. 50 dibagi 4. Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti ini 25, gitu kan, dibagi 2. Ini 4 dibagi 2, ini 2. Nah, 25 kali 3 berapa? 75 per 2. Berapa 75 per 2? 75 dibagi 3, 36 berarti 15, 37,5. Berarti di sini 37,5 cm. Ini koma nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau memang dia koma. Seperti itu. Nah, udah dapat nih. 37,5. Berarti lebar karton yang bawah berapa? Tinggal dikurangin. Nah, berarti yang Y-nya itu sama dengan. Nah, cara mencari Y-nya, Y-nya tinggal, ini kan yang tinggi kan, dia berdasarkan yang tinggi. Berarti di sini 50. Berarti 50 dikurang ini yang atasnya, bagian atasnya 5 dikurang yang X, X-nya 37,5, gitu kan? Nah, udah, itu aja. Berarti 50 dikurang 5 dikurang X sama dengan berapa? 50 dikurang 5, 45. 45 dikurang 37,5. 45 dikurang 37,5. Ini koma 0, berarti 5, sisa 4. 14 dikurang 7, ini 7.
Ini 3 kurang 3, 0. Berarti sama dengan 7,5 cm. Seperti itu. Jelas ya? Nah, berarti kita punya nih perbandingan kartonnya kan kayak gitu kan. Jadi kita dapat deh lebar karton bagian bawah adalah 7,5. Ini lebar bawah. Lebar bawahnya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang kalau perbandingan luas foto dan luas karton. Tadi kita udah punya gini kan. Ini 40, ini 50. Nah, fotonya di sini 30, yang ini 37,5. Gitu kan? Ya udah tinggal perbandingan luas. Berarti luas karton per luas foto. Gitu kan? Sama dengan berapa luas karton? Persegi panjang, berarti kalau panjang kali ya lebar, berarti tinggal 50 dikali 40 per 37,5 dikali 30. Gitu kan? Ya udah deh, bisa nggak dibagi? Ini coret ya nolnya. Nah, sekarang 50 kali 4. 50 37,50 kali 4 dibagi 37,5. 50 kali 4 berapa? 200 ya. 50 kali 4 kan 200 kan? Ini 200 per 37,5. Dengan berapa? Ini sama dengan berarti perbandingannya tinggal bisa nggak ya? Kalau 37,5 dibagi Oke. 200 berarti kan 2000 ya. 2000 per 375. Nah, tinggal sama-sama kita bagi 25. Ini dibagi 25, 15. 2000 dibagi 25, 80. Gitu kan? Nah, sama-sama bisa dibagi 5. 80 dibagi 5 itu 16, 15 dibagi 5 itu 3. Berarti 16 banding 3. Ya udah, berarti perbandingannya adalah luas karton dan luas foto. Luas karton berbanding luas foto sama dengan 16 banding 3. Seperti itu. Jelas ya? Kalian kalau mau dibagi sini juga bisa nih, 50 bagi 37,5 sama-sama dibagi 7,5 mungkin. Gitu. Yang jelas gimana caranya ini perkecil sampai hasilnya benar-benar kecil aja. Jelas ya? Oke. Sekarang kasih bangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, kalau ada segitiga siku-sikunya kayak gini nih. Berarti kita punya rumus kayak gini. AB kuadrat ini, AB itu didapat dari BD dikali BC. Gitu. Terus kalau misalkan AC, lihat sisi paling dekatnya. Kalau AC tadi kan AB nih, AB kuadrat berarti dia AB, berarti dari sini nih. Nah, kalian ingat berarti dia BD dikali BC, seperti itu. Nah, sekarang kalau AC dia dekat sama CD dikali CB, seperti itu.
Nah, kalau AD ini berarti DC dikali DB. Itu kalau ada di tengah berarti dia DC dikali DB. Yang harus diingat kayak gitu. Dan ini pasti kuadrat. Jelas? Contohnya gini. Oke, tentukan panjang BA, BC, BD. Nah, BA berarti kita punya BA kuadrat, gitu kan? BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. AD dikali AC. Berarti ini AD dikali AC. Sama dengan berapa? AD-nya 32 dikali AC 32 ditambah 18. 32 ditambah 18 sama dengan 50. Nah, berarti tinggal dikali deh. 50 kali 32 sama dengan 1600. Berarti ini BA kuadrat. BA-nya sama dengan akar dari 1600 sama dengan 40 cm. Seperti itu. Nah, sekarang BC. BC kuadrat sama dengan BC berarti dia CD dikali CA. CD dikali CA. CD-nya 18. CA-nya tadi sama kayak AC 50. Berarti sama dengan 18 dikali 50. Hasilnya 900. Ini masih BC pangkat 2. Berarti BC-nya sama dengan akar dari 900. Sama dengan 30 cm. Seperti itu. Nah, terus yang BD. Sekarang BD kuadrat. Berarti BD jadinya DC dikali DA. DC dikali DA. DC-nya berapa? DC-nya 18 dikali 32. 18 dikali 32 hasilnya sama dengan 576. Nah, BD-nya berarti sama dengan, ini masih BD kuadrat ya. Akar dari 576. Akar dari 576 itu adalah 24 cm. Nah, gitu deh. Jelas ya? Kalau nggak jelas kalian tinggal ulang-ulangi lagi aja pelan-pelan. Oke? Nah, contoh soal yang lain yang berhubungan sama kesebangunan. Nah, misalkan kayak gini soalnya. Perhatikan di gambar di bawah ini. Kalau ada kayak begini nih, ini pasti tentukan panjang sisi DE dan AB. DE dan AB. Oke. Caranya, kalau kayak begini, perbandingannya adalah gini. Ada segitiga. Di sini ada sisi sejajar, ada dua sisi sejajar nih. Nah, perbandingannya adalah kayak berarti AB berbanding sama AD. Jadi AB per AD itu sama dengan AC per AE. AC per AE dan sama dengan lagi BC per DE. BC per DE. Seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah DE dulu. DE sama dengan berapa? Nah, DE, AB-nya berapa? AB kita nggak tahu nih. AB-nya kita nggak tahu. AB nggak tahu. AD kita juga nggak tahu, ya kan? AD kan berarti AB ditambah BD dong, ya kan? Berarti kan ini AB ditambah BD. Gitu? Nah, sama dengan AC-nya berapa? AC-nya 4,
AE itu AC ditambah CE gitu kan, CE. Nah, terus sama dengan BC di DE. Kita lihat aja sih sebenarnya kalau misalkan yang dicari DE nih, DE kan. Nah, DE itu berarti didapat dari yang kita pakai adalah salah satu dari ini aja. Lihat yang isinya semuanya ada. Jadi yang kita pakai yang AC aja nih. Jadi AC per AE. Gitu. BC-nya udah tahu 5, terus DE-nya kita nggak tahu gitu kan. Berarti yang dipakai adalah perbandingan yang ini nih. Nah, oke. Berarti sama dengan di sini aja nih. 4 per AC-nya berapa sih? AC 4. Oke, dari perbandingan aja ya kita itunya. Untuk mencari DE, berarti kita pakai AC per AE sama dengan BC per DE. Kenapa nggak pakai yang AB? Karena AB-nya belum diketahui. Kalau AB-nya udah diketahui, kita pakai yang AB. Oke? Nah, ini sama dengan AC-nya berapa? 4 per AE. AE itu AC ditambah CE. Jadi 4 ditambah 8. Sama dengan 5 per DE. 4 ditambah 8 berapa? 12. Sama dengan 5 per DE. Nah, berarti kali silang lagi. 4 DE sama dengan 5 dikali 12. Itu kan? Nah, berarti DE-nya sama dengan 5 dikali 12 kali 12 per 4. Sama dengan berapa? 5 kali 12 per 4. Ini 12 sama 4 bisa dibagi. Jadi 12 di sini 3, di sini 1 gitu kan. Jadi 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? 15 cm. Selesai deh. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang AB. AB gimana caranya? AB didapat dari, oke, kita hapus dulu. Ada lagi perbandingan yang begini. Kalau ada di sini nih, ada AB dan ini AC sama DE-nya, CE-nya diketahui, berarti kita bisa pakai perbandingan yang atau pakai perbandingan ini nih. Jadi kan gini kan, otomatis yang ini nih sama ini udah diketahui. Sama yang tengah. Jadi ini sama yang tengah, selalu sama yang tengah. Kayak gitu. Jadi AB dia perbandingannya adalah AB per AD sama dengan BC per DE. Seperti itu. BC kan udah diketahui kan, BC-nya 5, DE-nya 15. Nah, AB-nya kita nggak tahu nih. Ya udah tinggal AB-nya tetap AB per. Anggaplah AB-nya X deh, biar gampang. AB-nya kita ganti sama X. AB-nya X. X per AD-nya itu adalah AB ditambah BD. AB-nya berarti X ditambah BD-nya itu adalah 5. Gitu kan? Sama dengan BC-nya, BC adalah BC-nya 5. DE-nya kita dapetin nih. Ini DE. Ya kan? DE-nya itu 15. Nah, cara mencarinya gimana? Berarti ini 5 dikali X ditambah 5 sama dengan 15X. Gitu kan? Ini kali silang. Kali silang. 5 dikali X, 5X. Gitu kan? 5 dikali 5 ditambah 25.
sama dengan 15x. Nah, kalau udah kayak begini, berarti x-nya pindahin ke kiri semuanya. Ini 5x dikurang 15x sama dengan 25-nya pindah. Berarti negatif 25. Nah, 5 dikurang 15x berapa? Ini 10x, gitu kan? Nah, ini berapa? Ini negatif. Negatif 25 tetap. Nah, berarti x-nya berapa? X sama dengan negatif 25 per negatif 10. Sama dengan 2,5 cm. Selesai seperti itu. Nah, cara yang lain ada nggak, Bu? Ada. Cara yang lainnya adalah, oke, kita hapus dulu. Ini aja ya, kita hapus. Cara yang lainnya gini. Misalkan kita buat nyari AB. AB itu bisa didapat dari AB per BD sama dengan AC per CE. Seperti itu. Bisa juga kayak gitu. Jadi AB-nya, AB kita nggak tahu kan? AB kita nggak tahu. Per BD-nya itu 5. Sama dengan AC-nya 4 per 8. Nah, jadi ini 8AB sama dengan 4 dikali 5. Dan AB-nya berarti sama dengan 4 dikali 5 per 8. Ini 1, yang ini 2 gitu kan? Jadinya 5 per 2. Ini AB. 5 per 2 berapa? 2,5 cm. Sama kayak yang tadi. Jadi, pilihannya bisa pakai perbandingan ini atau pakai perbandingan buat nyari AB ya. Pakai perbandingan AB per AD sama dengan BC per DE. Sama kayak yang kiri. Yang kiri juga gitu. AC, buat nyari AC per AE pasti sama BC per DE. Jadi selalu sama yang di tengah. Jadi kanan kiri ini bisa selalu sama yang di tengah. Seperti itu. Nah, kalau dua-duanya kanan kiri berarti bisa AB per BD dikali sama dengan AC per CE. Seperti itu. Oke, jelas ya? Sekarang besar ACB, ADE dan DAE. Sudut DAE. ACB. Ini. ACB itu karena ini garis sejajar nih. Sejajar. Dia pasti sehadap sama E. Jadi, sudut ACB dia sama dengan sudut AED. Ini pasti sehadap. Berapa besarnya? 45 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang sudut ADE. Ini. ADE. Sudut ADE dia sehadap sama ini juga. Sudut ABC. Ini sehadap. Berarti sama dengan berapa? 70 derajat. Sekarang ya udah tinggal DAE. Gitu kan? Sudut DAE. Sudut DAE itu adalah sudut 180 derajat dikurang sudut ADE dikurang sudut AED. 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang ADE. ADE 70 derajat dikurang AED 45 derajat. Berarti sama dengan 180 dikurang 70 itu 110.
110 dikurang 45 sama dengan 65 derajat. Berarti DHE-nya adalah 65 derajat. Sampai situ jelas? Dia kenapa sehadap? Karena ada garis sejajar nih. Perhatikan ya. Kalau ada dua garis sejajar dipotong sama garis, berarti dia pasti mengikuti aturan garis-garis yang sejajar. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kalau contoh yang ke-5. Kalau soalnya kayak gini. Ini pasti sejajar. Ini sejajar sama ini nih. Harus ada kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada, berarti dia susah dicari. Kita nggak tahu kan dia sejajar apa enggak. Biasanya kan adalah ST-nya berapa. Gitu kan. ST. Oke. Perbandingannya gini. Dia segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Perbandingan sudut yang sama, ini sama ini sama. Kenapa? Karena dia dalam berseberangan. Terus ini sama ini sama. Ini, jadi ini sama yang ini juga sama. Dalam berseberangan. Terus sudut lagi yang sama mana? Ini nih. Ini sama. Kenapa? Karena dia bertolak belakang. Seperti itu. Jadi perbandingannya adalah gini. QR dia pasti berbanding sama ST. Gitu kan? Nah, terus RP dia berbanding sama RP, dia berbanding sama, lihat RP kan sudut yang ini, sudut yang titik ini sama yang kuning. Berarti titik biru sama kuning. Jadi otomatis yang ini kan sama SP. Nah, sama dengan juga KIP. KIP hijau sama biru, berarti biru sama hijau, berarti dia PT. Nah, gitu perbandingannya. Jadi, tanya saya QR berapa? QR 8. Per ST berapa? ST kita nggak tahu gitu kan. Terus RP berapa? RP 6. SP ada nggak? SP 9. KIP ada nggak? KIP 4. PT ada nggak? PT nggak ada. Nah, kan yang ditanyakan adalah ST aja. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Oke. 8 per ST sama dengan 6 per 9. Berarti 6 dikali ST sama dengan 8 dikali 9. Berarti sama dengan ST sama dengan 8 dikali 9 per 6. Gitu kan? Sama dengan berapa? 6 sama 8. Sama-sama bisa dibagi 2. Ini 4, ini dibagi 2, 3. Gitu kan? Terus 9 sama 3. Bagi 3, ini 3, yang ini 1. Jadi tinggal 4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Selesai seperti itu. Nah, Bu kalau mau nyari PT gimana? PT ya udah kamu cari aja dari sini nih. Kalau PT, kalau kalian mau cari PT berarti pakai perbandingan yang ini. 6 per 9 sama dengan 4 PT. Tapi kan kita nggak ditanyakan kan, kalau nggak ditanyakan gak usah dicari. Oke? Gitu deh. Sekarang contoh soal yang terakhir. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera. Ini membentuk. Jadi intinya panjang bayangan siswa 2,5 meter dan panjang bayangan tiang sama dengan 6 meter. Berarti tinggi tiang bendera itu berapa? Nah, yang kamu pakai adalah tinggi siswa sama tinggi tiang. Tinggi tiang sama tinggi tiang. Jadi tinggi siswa per tinggi tiang, gitu kan? Sama dengan bayangan siswa per bayangan tiang. Jadi tinggi sama tinggi, bayangan sama bayangan. Atau siswa sama siswa, pohon tiang sama tiang. Jadi intinya harus sama. Tinggi siswa, bayangan siswa.
tinggi tiang, bayangan tiang, bisa. Tapi yang jelas dia harus sama. Jadi kalau siswa tiang, ini juga siswa tiang, bayangan, tinggi, bayangan. Paling gampang sih gitu, tinggi per tinggi, bayangan per bayangan. Tinggi siswanya berapa? 150 cm ya, per cm. Tinggi tiang berapa? Tinggi tiang bendera kita nggak tahu. Tinggi tiang bendera, tinggi tiang sama dengan bayangan siswa 2,5 meter per 6 meter, seperti itu. Nah, kalau mau gampang jadiin aja ke senti semuanya. Itu kalau mau jadi semuanya berarti tinggal nanti begini. Berarti 150 per tiang gitu kan, sama dengan 2,5 meter, berarti kan 250 kan per 600 cm. Jadi nanti 250 dikali tinggi tiang sama dengan 150 dikali 600. Berarti tinggi tiang sama dengan 150 dikali 600 per 250. Ini kita coret, gitu kan? Sama dengan berapa? 150 dibagi 25. Bisa kan? 150 dibagi 25. 150 ini 6 bagi 25 ini 1. Jadi 6 kali 60 berarti 360. Gitu kan? Per 1. Nah, ya udah cm. Jadi kan karena dalam cm semua, tapi biasanya tiang itu kan pakai meter. Jadi 360 cm berapa meter? 3,6 meter. Selesai deh. Gitu. Intinya kalau misalkan ada misalnya pesawat, panjang pesawat, badan pesawat dan segala macam, bayangan. Jadi apapun yang dibandingkan itu harus sama. Kayak di sini kan siswa tinggi, berarti tinggi sama tinggi badan siswa sama tinggi tiang bendera, terus bayangan siswa sama bayangan tiang, kayak gitu. Oke, jelas ya? Kalau misalkan kalian kurang jelas, silahkan diulang-ulangi lagi. Pelan-pelan aja kok sampai benar-benar ngerti. Nah, tapi juga pelan-pelan, pindahin ke bukunya pelan-pelan. Dan kalau misalkan memang masih nggak jelas juga, silahkan tanya ke guru kalian masing-masing. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.